Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Mursida Dailami dari Prodi PAI semester 4. Di sini saya akan menuntaskan tugas UTS mata kuliah Psikologi Perkembangan. Tahukah kalian bahwa perkembangan janin di dalam kandungan berjalan dengan sangat cepat? Janin banyak belajar berbagai hal di dalam kandungan. Nah, kita akan membahas di video kali ini tentang materi perkembangan janin menurut agama Islam dan ayat Al-Quran. Penasaran gimana pembahasannya? Tonton terus videonya sampai selesai. Dalam Islam, proses perkembangan janin itu dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat. Salah satunya diterangkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan di dalam tempat yang kokoh yaitu rahim. Kemudian kami jadikan air mani itu segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Berdasarkan ayat tersebut, terdapat 6 tahapan proses perkembangan janin sebelum dilahirkan menjadi seorang bayi. Secara berurutan, dimulai dari saripati, tanah, hingga ditiupkan ruh ke dalam janin anak manusia. Dalam perkembangannya, bayi yang akan dilahirkan harus melewati berbagai fase dalam kandungan. Dikutip dari jurnal yang dipublikasikan Al-Hukamah tahun 2012, tahapan fase tersebut itu ada 3, yaitu yang pertama ada plasma nutfah. Sebagian ahli tafsir itu berpendapat bahwa nutfah adalah sperma laki-laki yang memancar ke dalam rahim perempuan, karena Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya bahwa dia menciptakan manusia dari air yang memancar. Pancaran tersebut berasal dari laki-laki. Pendapat jumhur ulama menyebutkan bahwa nutfah adalah sperma laki-laki yang diindung telur perempuan secara bersamaan. Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan plasma nutfah ialah proses bertemunya sperma laki-laki dan indung telur perempuan di dalam rahim. Nah, itulah fase yang pertama. Selanjutnya ada fase kedua, yaitu alaqah. Satu pendapat mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kebesaran nikmatnya kepada manusia yang diciptakan dari segumpal darah yang hina, kemudian menjadikan manusia sempurna dan berakal yang mampu membedakan antara baik dan buruk. Nah, hal itu dapat disimpulkan bahwa alaqah adalah fase di mana segumpal darah yang membeku yang tercipta dari campuran sperma laki-laki dan indung telur perempuan. Nah, yang ketiga ada mudghah. Mudghah berarti seukuran kunyahan. Dalam fase ini, janin adalah sepotong daging seukuran kunyahan yang terbentuk dari alaqah. Pada fase ini, embrio akan berkembang dari sebelumnya segumpal daging hingga berbalut tulang yang menjadi rangka. Perubahan ini disebut dengan kata kholaq, yaitu menciptakan, sebab Allah Subhanahu wa taala menghilangkan sifat-sifat sementara padanya. Kemudian menciptakan sifat-sifat sementara lain, sehingga pencipta ini disebut kholaqah, dan seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menciptakan organ tambahan kepadanya. Fase kehamilan ini masing-masing itu berlangsung selama 40 hari sebelum beralih ke fase selanjutnya. Apabila janin telah mencakup
Apabila janin telah mencapai masa 120 hari, maka ditiupkanlah kepadanya ruh yang menjadi cikal bakal kelahiran seorang bayi, yang tentunya akan melengkapi kebahagiaan seorang ibu dan keluarga si ibu. Nah, itu tadi beberapa fase perkembangan janin menurut Islam dan ayat Al-Quran. Semoga informasi tadi menambah wawasan dan bermanfaat bagi kalian semua yang sudah menonton video ini hingga akhir. Terima kasih. Assalamualaikum.